Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Novita Cahyati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 19 Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak, setiap murid itu memiliki kelebihan dan kekurangan dan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Mereka memiliki gaya belajar, minat, kebiasaan yang berbeda-beda. Selain itu, pola pikir murid, kemampuan literasinya juga berbeda. Nah, kita sebagai guru memerlukan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap murid agar murid merasa nyaman ketika belajar di kelas. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan memberikan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru juga harus memahami aspek-aspek seperti yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah diketahui oleh murid dan di mana murid berada. Yang kedua yaitu minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan budaya, lingkungan, gaya belajar murid, dan juga kecerdasan majemuk. Yang tentu saja berbeda-beda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu identifikasi pengetahuan awal murid. Yang kedua, melihat nilai rapor sebelumnya. Yang ketiga, mengamati perilakunya. Yang keempat, refleksi setelah kita mengajar. Yang kelima, berdiskusi dengan guru sebelumnya. Dan yang keenam yaitu menggunakan berbagai penilaian. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, diantaranya yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berhubungan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid, seperti konsep, materi, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan cara membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini berhubungan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih memahami konten dengan membedakan proses yang dijalani murid. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini berhubungan dengan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan,
penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya yang sudah dipelajari? Yang pertama, keterkaitan antara modul 1.1 dan 2.1. Untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang guru haruslah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Yang kedua, keterkaitan antara modul 1.2 dan 2.1, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, kreatif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dan 2.1, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir yaitu keterkaitan antara modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baik, itu tadi adalah video saya tentang pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.